Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Aprilia dengan NPM 2303 10 10 10 431. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Khadijah pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu terkait syarat dan alasan mengajukan gugatan ke PT UN serta dasar hukumnya. Jadi syarat mengajukan gugatan di PT UN itu pertama, pemohon yang memiliki kepentingan hukum. Jadi pemohon harus memiliki kepentingan yang dirugikan oleh tindakan atau keputusan pejabat yang digugat. Kepentingan hukum ini harus nyata dan konkret. Yang kedua, keputusan atau tindakan yang diperkarakan. Gugatan yang dapat diajukan terhadap keputusan tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan tersebut harus berkaitan dengan kepentingan administrasi atau keputusan yang diambil oleh pejabat publik atau badan publik. Dan yang ketiga, batas waktu pengajuan gugatan. Gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari setelah keputusan atau tindakan yang digugat diketahui oleh pemohon. Terdapat pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian ada alasan mengajukan gugatan ke PT UN. Yang pertama, keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat yang digugat dianggap bertentangan dengan hukum, melanggar hak pemohon atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tindakan administratif yang tidak sah atau dianggap diskriminatif. Dan dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 53. Pertanyaan yang kedua terkait tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan di PT UN. Dalam gugatan di PT UN, pihak penggugat dapat mengajukan beberapa tuntutan. Yang pertama, pembatalan keputusan tata usaha negara. Jadi menggugat keabsahan keputusan atau tindakan administratif yang dianggap tidak sah. Kemudian ada perintah untuk menghentikan tindakan, meminta agar suatu tindakan atau keputusan administratif dihentikan karena dianggap melanggar hukum. Dan yang ketiga, perintah untuk melakukan tindakan. Jadi menuntut agar pejabat administratif melakukan tindakan tertentu yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dan dasar hukumnya terdapat pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pertanyaan ketiga terkait skema pemeriksaan gugatan di PT UN. Mekanisme pemeriksaan gugatan di PT UN yang pertama, pendaftaran gugatan. Jadi penggugat harus mengajukan gugatan secara tertulis kepada PT UN yang berisi identitas pihak-pihak yang bersangkutan dan alasan serta dasar hukum gugatan. Yang kedua, pemeriksaan berkas. PT UN akan memeriksa kelengkapan administrasi dan substansi gugatan untuk memastikan gugatan dapat diterima. Yang ketiga, sidang pemeriksaan. Jadi dilakukan pemeriksaan di persidangan yang melibatkan pihak penggugat, tergugat, serta saksi dan bukti-bukti yang relevan. Yang keempat, putusan. Jadi setelah melalui sidang, hakim PT UN akan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan argumentasi hukum yang diajukan. Dasar hukumnya itu pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang tahapan pemeriksaan perkara di PT UN. Oke, untuk pertanyaan terakhir, macam-macam putusan PT UN dan upaya penggugat atau pengadilan jika tergugat tidak melaksanakan putusan. Jadi macam-macam putusan PT UN. Yang pertama itu putusan yang mengabulkan gugatan. PT UN menganggap keputusan atau tindakan yang digugat tidak sah dan membatalkannya. Yang kedua, putusan yang menolak gugatan. PT UN menganggap bahwa keputusan atau tindakan yang digugat sah dan tetap berlaku. Yang ketiga, putusan lain. Jadi bisa berupa perintah kepada tergugat untuk melakukan tindakan tertentu atau menghentikan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Kemudian upaya yang dapat dilakukan penggugat atau pengadilan jika tergugat tidak melaksanakan putusan. Yang pertama, permohonan eksekusi. Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada PT UN agar putusan dapat dilaksanakan. Yang kedua, eksekusi oleh pengadilan negeri. Jika tergugat tidak melaksanakan putusan, eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan negeri sesuai dengan permohonan penggugat. Dan dasar hukumnya terdapat pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang eksekusi putusan PT UN. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.